Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Jadi selain tadi ada elemen desain, elemen-elemen desain itu hanya sebatas elemen yang kita bisa gunakan di dalam desain, gitu ya. Nah, bagaimana kita menempatkan elemen-elemen desain itu dalam sebuah desain? Ada prinsip yang kita bisa gunakan, gitu. Nah, ini prinsip-prinsip desain grafis. Jadi, prinsip desain grafis itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan di dalam mempertimbangkan pemilihan elemen, dan juga penempatan elemen-elemen desain grafis di suatu media desain. Ya, pada dasarnya prinsip desain grafis ini adalah bagaimana kita mengkomposisikan elemen itu menjadi lebih menarik, ya, dan jelas serta komunikatif. Karena kembali lagi tujuan dari kita membuat desain itu adalah tidak hanya sebatas seni, tapi juga mengkomunikasikan ide, ya pesan atau informasi ke audiens, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip desain ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bisa jadi Anda menggunakan kesederhanaan, tapi juga pasti ada prinsip lain yang kita gunakan. Contohnya, ketika menggunakan prinsip kesederhanaan, biasanya itu sangat terkait erat dengan kontras, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam desain. Jadi ada prinsip kesederhanaan, ada prinsip penekanan, ada prinsip keseimbangan, ya, ada harmoni, ada kesatuan, dan ada kontras. Itu. Pertama, kita masuk ke prinsip kesederhanaan. Jadi, prinsip kesederhanaan ini adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan dan mempertimbangkan kompleksitas dari elemen-elemen desain yang kita gunakan. Jadi, lebih pada seberapa banyak kita menggunakan elemen desain dalam karya desain yang kita buat. Gitu. Apakah kita harus menggunakan semua elemen yang tadi ada di topik sebelumnya, ya, di dalam elemen-elemen desain, atau cukup beberapa elemen saja yang kita gunakan dalam desain, gitu ya. Nah, ini prinsip kesederhanaan ini berperan penting di sini, gitu. Bagaimana caranya kita memunculkan prinsip kesederhanaan dalam desain yang kita buat? Ini tekniknya. Jadi, sebisa mungkin elemen-elemen desain yang kita gunakan tidak menimbulkan kesan yang kompleks. Caranya adalah, misalkan kalau kita menggunakan warna, ya jangan menggunakan lebih dari 3 warna, ya. Walaupun tadi nanti ada yang namanya tetradik. Ketika kita menggunakan skema warna tetradik, itu ada warna tertentu, ada satu warna yang digunakan secara utama gitu, satu warna utama yang digunakan dalam desain. Sisanya lebih kepada pendukung gitu ya. Kemudian juga ketika kita menggunakan elemen bentuk misalkan, ya, bisa jadi kita hanya menggunakan satu elemen gitu, nggak lebih dari satu elemen bentuk. Misalkan Anda menggunakan lingkaran, nah biasanya bentuknya ya tema-temanya yang berdekatan dengan lingkaran gitu, atau misalkan kotak gitu ya. Nggak lebih dari itu gitu. Jadi nggak terlalu banyak ditampilkan di dalam desain yang kita buat gitu. Selanjutnya, jangan menggunakan unsur-unsur hias yang tidak fungsional sebagai elemen desain. Kembali lagi ke tujuan bahwa desain grafis itu bukan hanya seni ya, tapi juga menyampaikan pesan. Makanya perlu fungsional, perlu elemen yang kita gunakan itu perlu berfungsi gitu ya. Ada sebuah pepatah atau terms dalam desain itu, form must follow function. Jadi bentuk itu ya, itu harus mengikuti fungsi gitu ya. Itu salah satu prinsip yang bisa digunakan juga di dalam desain. Jadi ada 3F lah istilahnya, form, follow, function gitu ya. Jadi unsur-unsur hias elemen desain yang kita gunakan itu harus mengikuti fungsinya. Contohnya misalkan kalau kita menggunakan tipografi seperti apa yang kita gunakan untuk bisa dibaca dengan mudah gitu. Atau misalkan tadi tipografi juga kan bisa untuk dekorasi gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita kebalik. Sesuatu yang kita gunakan supaya audiens kita membaca, kita gunakan yang lebih dekoratif. Ya, tapi kebalikannya untuk yang dekoratif kita gunakan yang biasa saja gitu ya. Ini harus ada perhatikan. Kemudian usahakan adanya ruang kosong agar pesan dapat dilihat tanpa melahkan mata. Jadi jangan terlalu penuh gitu ya. Jadi kasih ruang lah antara elemen-elemen yang kita gunakan. Ya, jadi ini teknik kesederhanaan. Dan tentunya perhatikan prinsip lainnya. Contohnya tadi ada kontras, ada
unity, ada kesatuan gitu ya. Nah, contoh dari salah satu desain. Kira-kira ini desain apa kalau Anda lihat? Invitation gitu bukan, Pak? Kurang tepat sih. Apa? Coba lihat di sebelah kanan. Ini lebih ke kartu nama biasanya. Ya, lihat ada Lightlooks, kemudian shop, alamat ya, kemudian info website gitu ya, atau kayak brosur simple lah kayak gitu. Nah, ini lihat di sini, poinnya adalah di dalam desain ini dia tidak menggunakan banyak elemen gitu. Elemen bentuk yang digunakan apa yang paling menonjol di sini kira-kira? Ada yang tahu? Lihat. Ada form bukan, Pak? Ya, bentuk kotak di sini. Kalau form itu kan, ya benar ya. Kalau form itu memang kelihatan juga di sini ada shade gitu ya. Tapi dari sisi desain sininya, ini yang paling utama adalah bentuk kotak ini, ya rectangle gitu ya, atau persegi panjang. Kemudian elemen elemen lain yang digunakan adalah tipografi. Tipografinya juga nggak banyak-banyak bedanya, ya. Dia menggunakan yang serif dan juga ada sans serif gitu di sini, ya. Ini salah satu contoh desain yang menerapkan prinsip kesederhanaan. Contoh lainnya adalah contoh ini. Contoh poster movie. Ini movie dulu, ya, Black Swan. Nah, lihat di sini, dari desain yang dibuat, dia tidak terlalu banyak menggunakan elemen desain ya. Bahkan kalau Anda lihat di sini ada yang namanya negative space yang terbentuk. Kalau Anda lihat secara sekilas, Anda melihat apa dari desain di sini? Iya, coba lihat di sini di depan itu. Ini contoh desain yang menggunakan prinsip kesederhanaan. Nah, kira-kira kalau dari elemen bentuk yang digunakan, dia termasuk jenis bentuk apa nih? Tadi kan ada geometris, ada organik, ya. Ini kira-kira bentuk yang digunakan apa? Organik bukan, Pak? Organik ya, karena dia lebih luas, ya kan? Nah, ini bentuk desain kesederhanaan. Nah, jadi pertama dia menggunakan elemen bentuk lebih banyak di sini, kemudian tipe bentuknya juga lebih organik ya, dan Anda lihat di sini ada space yang digunakan lebih banyak, ruang gitu ya, ruang kosong yang digunakan lebih banyak. Bahkan dengan adanya penggunaan ruang kosong ini menimbulkan negatif space ya. Lihat Anda di sini melihat apa? Melihat swan atau melihat wajah? Dua-duanya kan? Ya, seperti itu. Ini yang namanya negative space ya. Ini menggunakan prinsip kesederhanaan. Contoh lainnya ini ya, contoh desain sederhana. Kalau Anda lihat ini apa? Desain apa kira-kira? Kayak switch ya, on off gitu kan? Iya, Pak. Kalau Anda lihat di sini di bawahnya itu ada Black and Blaze Coffee Roasting Company. Jadi ini tentang uh, apa? Company yang bergerak di bidang roasting coffee ya. Padahal di sini coffee itu bisa menimbulkan efek segar kan dari off ke on gitu ya. Ini desain yang kalau saya bilang ya jenius gitu ya. Simple, sederhana tapi maknanya juga padat gitu ya. Ini contoh lainnya. No offense buat yang rokok ya. Tapi ini salah satu contoh desain yang menerapkan prinsip kesederhanaan dan pesannya jelas. Ini contohnya merokok dapat merusak paru-paru gitu di sini ya. Dan ini desain poster yang sangat ini sih jenius ya kalau saya bilang juga. Jadi simpel seperti ini ya, tapi juga bisa memberikan pesan yang jelas gitu ya. Ini juga salah satu contoh yang menggunakan desain sederhana ya. Di sini juga menggunakan nanti yang namanya prinsip kontras gitu ya, ada black and white gitu ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip penekanan. Prinsip ini digunakan untuk menonjolkan suatu bagian elemen yang akan diperlihatkan sehingga pembaca akan langsung dapat melihat apa yang menjadi fokus pesan. Jadi audiensnya itu kita coba arahkan ke bagian tertentu yang menjadi fokus dari pesan yang kita ingin sampaikan. Untuk memunculkan pesan ini ada beberapa teknik yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah
perubahan dan penggunaan corak huruf cetak. Kalau kita menggunakan tipografi di dalam desain kita, ini kita gunakan style ya dari huruf yang kita gunakan. Di contohnya bold, italic ya pada huruf peraga kita. Kemudian ini nantinya bisa berfungsi sebagai prompting ya, cue atau sesuatu yang menonjol gitu ya. Kemudian penggunaan warna, kalau kita menggunakan warna, kita gunakan warna-warna yang kontras gitu. Jadi tadi bisa jadi Anda menggunakan yang kontradiktif ya, yang komplementari istilahnya gitu ya dalam warna. Kemudian menggunakan tekstur sebagai latar belakang dari elemen yang kita bisa menonjolkan gitu ya. Memperbesar bagian tertentu. Jadi ada elemen-elemen tertentu yang kita yang ukuran kita buat lebih besar daripada ukuran yang lain gitu ya. Kemudian memasukkan bagian yang ditonjolkan ke dalam frame misalkan. Kemudian menggunakan alat bantu tipografi ya, melakukan pengulangan elemen desain. Ini contohnya. Ketika pertama kali Anda membaca ini, apa yang langsung masuk di dalam pikiran Anda? White space ya kan? How to create more white space in your design. Ini salah satu contoh, ini kayak contoh tema lah gitu ya, desain tema gitu. Kemudian yang contoh lainnya, dalam buku misalkan, kita membuat sebuah penekanan ke informasi yang paling penting di sini, misalkan over 40% of independent design business are in Greater London. Ya, kalau Anda lihat di sini, kalau perhatikan di sini ya, kata-katanya itu pada intinya adalah di sini gitu ya. Dan dia menunjukkan bagian sini juga, menekankan bagian sini. Ini kita tonjolkan dan kita timbulkan dalam frame tertentu di sini ya. Ini contoh ini Greater London, ini London ya. Great Britain, ini London gitu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan prinsip penekanan dalam desain. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang digunakan atau prinsip aturan yang berusaha agar hasil penempatan elemen yang kita gunakan di sebuah media desain itu memberikan efek seimbang atau balance. Ya. Nah, keseimbangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal terkait elemen. Ya, termasuk di dalamnya adalah penggunaan warna, penggunaan ukuran misalkan dalam elemen yang kita gunakan, kemudian jumlah juga ya, kemudian ruang negatif tadi juga ya, ada penggunaan ruang negatif ya. Selanjutnya ini adalah yang dapat mempengaruhi keseimbangan gitu ya. Nah, tipe keseimbangan seperti halnya tadi ada di dalam bentuk, ada bentuk geometris, ada bentuk organik. Nah, di dalam keseimbangan ada tipe keseimbangan formal atau simetris dan juga ada tipe keseimbangan informal atau asimetris. Kalau kita lihat keseimbangan formal itu berupaya membuat dua sisi itu sama atau serupa ya, seimbang lah ya. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah desain kanvas gitu dan kita belah menjadi dua, maka antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama ya atau serupa gitu ya. Kemudian keseimbangan formal ini atau simetris ini membawakan pesan yang lebih terkesan formal, dalam arti aman, dapat dipercaya dan lebih bergengsi misalkan gitu ya. Dan juga lebih kaku biasanya gitu ya. Kemudian keseimbangan informal, asimetris, ini seimbang dengan cara mengatur elemen dengan variasi yang tidak sama. Walaupun demikian, dia tetap terlihat seimbang gitu ya. Menggambarkan adanya suatu dinamika, energi dan pesan yang tidak bersifat formal gitu ya. Ini contohnya, jadi kalau simetrisnya seperti ini. Kalau misalnya kita membuat desain kartu nama, nah ini kalau kita membuat simetris ya seperti ini. Antara sisi kanan dan sisi kiri ini sama gitu ya. Jadi ukurannya sama ya, dan bagiannya sama gitu ya. Nah ini contoh desain yang sama, desain dari kartu nama yang sama. Kalau kita menerapkan prinsip asimetris. Jadi ada bagian yang menonjolkan lebih banyak, ada bagian yang menonjolkan lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat di sini terlihat seimbang gitu ya, nggak berat sebelah gitu ya. Seperti ini yang kita sebut sebagai simetris. Ya. Nah, dalam menerapkan keseimbangan ini, kita bisa menerapkan aturan sepertiga. Jadi pada dasarnya kalau kita punya media desain, kita membagi area kerja kita menjadi kisi-kisi
3x3 gitu ya, bagian-bagiannya 3x3. Ini sama halnya ketika kita mengambil fotografi gitu ya. Ini aturan sepertiga ini biasanya kita gunakan dalam keseimbangan. Nah, fokus focal point-nya atau objek yang kita nanti disimpan di dalam media desain kita itu ditempatkan pada atau dekat salah satu garis dari kisi-kisi yang kita buat tadi itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini akan menciptakan keseimbangan visual, ya, dan menjadikan komposisi ini lebih menarik. Karena menurut penelitian, mata manusia ini secara alami mengikuti garis kisi ini yang kita buat, gitu ya. Contohnya, maksudnya seperti apa sih, Pak? Gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mempunyai desain seperti ini, nah, unsur pokoknya, unsur paling pentingnya, kita simpan di dalam kisi-kisi seperti garis kisi-kisi seperti ini. Jadi kisi-kisi 3x3 itu ya kayak gini kan, ada 9 kotak gitu. Dan kalau kita lihat secara penelitian bahwa mata manusia itu melihatnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat prinsip keseimbangan itu bisa muncul dalam desain kita. Ya, ini contoh lainnya. Ini contoh prinsip keseimbangan. Baik, ini bisa disebut simetris maupun asimetris ya, karena kalau dari sisi bentuk keseluruhan kita bisa lihat ini simetris ya, antara bagian kiri dan bagian kanan itu sama. Gitu. Walaupun demikian kita lihat juga ada bagian yang asimetris ya, ada yang tidak lurus gitu ya. Tapi kita lihat kok kayaknya seimbang gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai prinsip keseimbangan tadi itu. Ya. Selanjutnya adalah prinsip harmoni. Nah, prinsip harmoni ini berkaitan dengan prinsip keseimbangan yang tadi barusan kita pelajari. Kemudian ada dan kesatuan. Jadi ada prinsip kesatuan yang disertai keselarasan. Pada intinya adalah elemen-elemen yang digunakan itu saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Dalam prinsip harmoni ini, kita mencoba menarik elemen-elemen desain yang kita gunakan itu menjadi sebuah kesatuan, ya, dan mempunyai derajat kemiripan. Jadi antara satu elemen yang dan lainnya itu ada kemiripan. Ya, kalaupun misalkan bentuknya beda nih, kotak sama bulat gitu, tapi ada kemiripan misalnya dari warna, ya, antara dua bentuk yang berbeda ini mempunyai kemiripan warna, gitu ya. Nah, untuk memunculkan prinsip harmoni ini, kita bisa menggunakan pengulangan dan ritme. Ya, pengulangannya kayak gini. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan bulat, ya kita gunakan bulat lagi di bagian yang lain, gitu ya. Jadi, elemen-elemen ini kita gunakan berulang kali. Kemudian ritme. Jadi ada ritme ya, ada ritme misalkan dari besar ke kecil, ya. Jadi ada hierarkinya lah ritme kayak gitu. Ini contohnya kita menggunakan prinsip elemen-elemen yang sama ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kesatuan. Dalam prinsip kesatuan itu satu hubungan dari elemen-elemen desain yang kita gunakan yang tadinya berdiri sendiri dan mempunyai ciri sendiri itu dijadikan menjadi sesuatu yang baru dan mempunyai fungsi yang baru dan utuh pula. Ini sangat terkait erat dengan harmoni yang tadi itu ya. Jadi penggunanya nanti bisa menggunakan juga prinsip harmoni kayak tadi, menambahkan repetisi, menambahkan ritme ya. Kesatuan ini adalah prinsip yang penting ya. Tanpa kesatuan, karya desain yang kita buat itu akan terlihat tercerai-berai atau kacau balau, sehingga nantinya bisa menyebabkan tidak nyaman dipandang. Contohnya aja, kalau kita membuat slide ya, presentasi seperti ini misalkan, itu kan ada yang namanya template, ya kan? Nah, template ini adalah salah satu contoh untuk menimbulkan kesan kesatuan. Jadi, antara misalkan di bagian cover slide gitu ya, itu harus seperti apa, kemudian di bagian slide yang lain itu harus seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, prinsip kesatuan ini sebetulnya adalah prinsip yang menghubungkan elemen-elemen yang terdapat pada desain yang kita buat, gitu ya. Dikatakan menyatu apabila keseluruhan desain tanpa harmonis, ya tadi. Jadi ada hubungannya erat dengan harmonis, gitu ya. Terdapat hubungan antara tema, baik itu tipografi, ilustrasi, foto, dan sebagainya. Untuk memunculkan prinsip kesatuan dalam desain kita, ini tekniknya ya, mendekatkan adalah dengan cara mendekatkan elemen-elemen desain sehingga berdampingan ya, side by side atau bersinggungan ya, in contact with each other, atau menggunakan unsur visual, bentuk dan warna yang sama ya tadi contohnya. Kemudian mengulang warna ya, repetisi di sini,
membentuk bentuk garis, bentuk kemudian garis layout ya pada media desain. Terutama jika desain yang kita buat itu lebih dari satu halaman, lebih dari satu objek ya. Ini kita perlu mengulang kesamaan bentuk di sini ya. Kemudian menyeragamkan penggunaan tipografi. Ya, kalau kita menggunakan tipografi misalkan sans serif, maka di halaman lainnya pun ya sans serif gitu ya. Jangan sampai macam-macam gitu ya. Misalkan juga jenis type-nya yang sama, misalkan typeface-nya yang sama. Misalkan Anda menggunakan Montserrat misalkan. Montserrat gitu ya. Nah, ini yang lainnya juga Anda gunakan Montserrat gitu ya. Ini menyeragamkan penggunaan tipografi. Ini contohnya. Ini contoh desain packaging dengan menerapkan prinsip kesatuan. Kalau Anda lihat di sini yang dari beberapa desain packaging ini yang menyatukan apa di sini? Yang paling besar menyatukannya itu apa? Warna ya, warna merah. Ini menyatukan semua desainnya, warna merah dan putih. Ini ada kontras juga ya, merah dan putih. Kalau Anda lihat dari desainnya ini pasti ada aksen yang sama gitu, ada warna yang mirip antara satu bagian dan yang lain. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai kesatuan. Contoh lainnya adalah contoh desain user interface untuk aplikasi mobile seperti ini. Jadi dari satu halaman dengan halaman yang lain itu mempunyai kemiripan. Contohnya adalah penggunaan warna yang sama. Contoh background warna yang gelap, kemudian ada aksen biru muda seperti ini, ada aksen putih, ada hijau. Nah, di dalam semua halaman kurang lebih pasti ada bagiannya gitu ya, yang sama dengan halaman yang lain. Ya, ini juga contoh lainnya ya. Jadi sama, dia punya desain sistem lah sama gitu ya. Jadi nggak beda-beda. Yang satu misalkan reguler, yang satu lagi misalkan dynamic, nah nggak kayak gitu ya. Jadi ini kesatuan. Prinsip terakhir adalah prinsip kontras. Kalau tadi ada yang namanya harmoni, ini ada yang namanya kontras. Kalau tadi ada yang namanya derajat kesamaan, kemiripan, nah ini ada yang namanya derajat ketidaksamaan. Jadi kontras ini, ketika kita menggunakan elemen desain dalam desain yang kita buat, kita lihat perbedaannya, gitu ya. Kita gunakan perbedaannya dalam elemen desain. Jadi ada derajat ketidaksamaan antara elemen desain yang digunakan. Prinsip kontras dia mempunyai efek sangat penting dalam hal biasanya kalau kita dalam hal tipografi yaitu itu dalam hal memudahkan kita untuk membaca, memudahkan audiens untuk membaca ya dalam hal readability dan legibility gitu ya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh di dalam materi tipografi ya. Kemudian kontras juga sebagai salah satu cara untuk dapat mengarahkan mata kepada elemen-elemen tertentu. Ya, contohnya gelap versus terang, ya kurus versus gemuk dan sebagainya. Ini contohnya ya penerapan warna dalam desain ya. Ada hitam dan putih ya. Dan juga yang jenis di sini juga memunculkan objek dalam desain gitu ya. Ini tadi juga menerapkan prinsip penekanan dan juga kesederhanaan. Nah, ini contoh kenapa prinsip desain itu nggak bisa berdiri sendiri ya, karena ada bagian tertentu yang digunakan. Ini juga contoh lainnya ya, kontras ya, hitam putih ya. Kemudian juga ini memunculkan negatif space juga ya antara hitam putih. Ini prinsip kontras ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita simpulkan dari kuliah hari ini ya, jadi di dalam membuat desain itu kan tujuan utamanya adalah kita menyampaikan pesan ya ke audiens, ke target user tertentu gitu. Nah, untuk membantu kita melakukan hal ini ya, menyampaikan pesan dalam bentuk visual gitu kan. Untuk membantu proses pembuatan desain ini ada yang namanya elemen dan ada yang namanya prinsip ya. Nah, elemen ini terdiri dari yang tadi elemen visual itu terdiri dari titik, garis, bentuk, tekstur, form, warna dan tipografi. Jika kita melihat satu persatu ya atau berdiri sendiri, ini nggak bisa terlalu signifikan dalam menyampaikan desain gitu ya. Tapi ketika kita menggabungkan elemen-elemen yang ada ini, maka bisa jadi tujuan tadi menyampaikan pesan itu lebih signifikan ke audiens, lebih optimis,
lebih optimal ya, lebih optimal dalam penyampaian pesan ya. Nah, ada guidelines yang digunakan untuk menempatkan elemen-elemen visual yang kita pelajari di atas ini, yaitu yang kita sebut sebagai prinsip desain. Nah, prinsip desain itu diantaranya adalah kesederhanaan, penekanan, keseimbangan, harmoni, kesatuan, dan kontras. Nah, prinsip-prinsip desain ini yang biasanya digunakan oleh desainer ya dalam menempatkan elemen desain di dalam desain yang mereka buat, seperti itu. Jadi pokok materi di pertemuan ini adalah ya dua prinsip ini, gitu ya. Dua atau dasar-dasar desain yang merupakan elemen-elemen desain dan prinsip-prinsip desain yang bisa kita gunakan dalam desain, seperti itu. Nanti juga ada bagian layout gitu ya. Ada satu lagi selain elemen visual dan prinsip desain ini ada yang namanya layout gitu ya. Bagaimana kita juga nanti berkenalan dengan grid system ya. Nanti juga akan berkenalan dengan misalkan prinsip gestalt gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari di materi bagian layout gitu ya. Tapi pada intinya karena desain grafis ini juga bukan hanya seni murni, tapi juga ada fungsi untuk menyampaikan pesan, maka elemen visual ini bisa kita gunakan dengan cara menerapkan prinsip desain dalam desain. Seperti itu. Ya. Itu sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadirannya. Nah, ini referensi yang saya gunakan tadi, modul desain grafis ilmu komputer yang dibuat oleh almarhum Pak Ian, ya, dan juga ada testitutes.com, kemudian ada dari sini Beginning Graphic Design, Fundamentals of Design, satu lagi, yang buku desain komunikasi visual. Ya, baik, demikian. Ada pertanyaan?